Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dan silakan duduk kembali. Jemaat kekasih, izinkan saya kembali bacakan buat kita ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Garis bawah kalimat itulah ibadahmu yang sejati. Malam ini saya akan bicara tentang ibadah yang sejati. Apakah ibadah itu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh mempersempit pengertian ibadah. Ibadah tidak hanya sekedar di dalam ruang gereja. Ibadah tidak sekedar susunan satu liturgi. Ibadah tidak sekedar datang lompat-lompat, angkat tangan, turun tangan, angkat tangan, selesai lalu kita bilang itu ibadah. Bicara tentang ibadah, bicara tentang relasi dengan Tuhan. Bicara tentang ibadah, bicara tentang hubungan. Berarti kalau bicara tentang hubungan dengan Tuhan dalam hal ibadah, tidak terbatas di ruangan. Di dalam ruangan, di luar ruangan, ibadah terus berjalan. Karena ibadah bicara tentang hubungan. Kalau kita membangun hubungan, suami istri membangun hubungan, apakah hubungan hanya dibangun di dalam rumah, tapi di luar rumah tidak dibangun? Kalau hubungan hanya dibangun dalam rumah dan tidak dibangun di luar rumah, maka perselingkuhan akan terjadi di mana-mana. Karena hubungan tidak dibangun secara terus-menerus. Maka dalam hubungan kita dengan Tuhan, bicara soal ibadah, itu bicara melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui batas-batas yang dibangun oleh manusia. Dia berkepanjangan, dia terus menerus sampai kita berjumpa dengan dia yang kita sayangi, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang ibadah, maka dalam ibadah kita harus ada tanda-tanda yang menandai ibadah itu, yang menunjukkan bahwa ibadah kita bukan sekedar rutinitas, ibadah kita bukan sekedar ibadah, tetapi ada lebih dari itu. Maka saya temukan ada 3 ciri, ada 3 unsur yang menandai ibadah kita. Kalau 3 unsur ini tidak menandai ibadah kita, salah satu tidak ada di dalam, maka ibadah kita pincang, dan kemungkinan ibadah kita itu keluar daripada jalur. Saudara bayangkan kalau kereta api keluar dari jalur dan relnya, apa yang terjadi? Demikian juga ibadah kita. Saya percaya bahwa pada malam hari ini Roh Kudus akan memberikan kita pengertian untuk mengerti, untuk memahami apa itu ibadah. Sehingga kita tidak hanya mengharapkan ibadah pada hari Minggu, kita tidak hanya mengharapkan ibadah pada ibadah tengah minggu, kita tidak hanya mengharapkan ibadah pada doa dan puasa, tapi lebih daripada itu, sikap kita, kepala kita, tubuh kita, semua bagian dari ujung rambut kepala kita sampai ujung kaki kita, semuanya adalah ibadah. Mulut yang berbicara harusnya ibadah, tangan yang bekerja harusnya ibadah. Apapun yang kita lakukan, kata Alkitab, lakukan untuk Tuhan, berarti itu beribadah. Dan saudara, mari saja kita sekalian melihat 3 perkara penting yang menjadikan ibadah itu ibadah yang sejati. Yang pertama, tadi kita sudah baca dalam ayat 1, dia berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka ibadah yang pertama penekanannya pada persembahan. Itu berarti ibadah yang sejati pertama, unsur pertama atau ibadah yang sejati ditandai dengan persembahan. Bilang orang di sebelah saudara, ibadah yang sejati ditandai dengan persembahan. Ibadah yang sejati ditandai dengan mempersembahkan sesuatu. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, benang merahnya nyambung. Dalam perjanjian lama ditekankan persembahan, dalam perjanjian baru pun ditekankan persembahan. Dalam kitab perjanjian lama dikatakan, jika kamu datang kepada Allah, jangan datang dengan tangan hampa. Kamu datang mempersembahkan sesuatu. Dalam perjanjian baru ditekankan persembahan paling utama adalah hidup kita. Kalau hidup sudah dipersembahkan, maka harta paling gampang. Kalau orang sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, gembala tidak usah ngomong uang, pasti jemaat persembahkan uang untuk Tuhan. Karena hidupnya saja diserahkan, apalagi harta beda dari kekayaan lainnya. Amin, saudara. Ya, mempersembahkan sesuatu.
mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Dan dasar daripada persembahan bukan balas jasa. Dasar dari persembahan adalah karena kemurahan Allah. Dan saudara, kalau saudara baca surat Roma itu dianggap sebagai surat Injil selain Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena surat Roma berbicara tentang dosa manusia, bagaimana dosa mulai mengkungkung memperhamba manusia, lalu turun tangan Tuhan menyelesaikan dosa lewat kematian Kristus di kayu salib. Dan mulai dari pasal 12 sampai pasal 16 bicara tentang tanggung jawab manusia yang telah beroleh kemurahan dari Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kemurahan Allah itu betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, tak terselangi oleh akal dan pikiran manusia. Amin. Kemurahan Allah itulah yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan hukuman dosa. Saya mau bertanya kepada saudara, kapan saudara mengalami kasih karunia Allah? Kapan kasih Allah dinyatakan? Kasih Allah dinyatakan kepada kita bukan ketika kita menjadi worship leader, bukan ketika kita menjadi orang Kristen, bukan ketika kita menjadi pemain musik hebat, bukan ketika kita menjadi penyanyi kor. Tapi Roma 5:8 berkata, kasih Allah dinyatakan bagi kita tatkala kita ada di dalam keadaan berdosa. Inilah hebatnya Tuhan Allah kita. Dia pemulung sejati. Dia mulung kita dari sampah dosa, lalu dibentuknya kembali serupa dengan gambarnya, atau yang saudara-saudara kita katakan Idul Fitrah. Idul Fitrah atau Idul Fitri itu berupaya dikembalikan kepada gambar yang semula. Berarti orang Kristen juga beridul fitri, artinya dikembalikan kepada gambar semula. Dan itulah pekerjaan Tuhan, dan kita tidak bisa membalasnya. Kita tidak bisa melarikan diri dari hukuman itu. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kemurahan Allah yang tidak kita bisa balas. Kemurahan Allah yang diterima tanpa andil kita. Kemurahan Allah yang diterima tanpa jasa kita. Semua yang kita terima adalah jasa Yesus. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Maka beberapa KKR, beberapa tempat saya menekankan, masuk surga, dapat hidup kekal adalah urusan Tuhan Yesus, adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Tidak ada campur tangan dari manusia. Tapi dapat upah, dapat mahkota pahala, harus ada usaha dari kita. Nah saudara-saudara, jadi dasar daripada beribadah, mempersembahkan tubuh, dasarnya adalah karena kemurahan Allah. Yang kedua, tubuh yang dipersembahkan. Tubuh yang dipersembahkan dengan 3 persyaratan. Tubuh yang pertama harus kudus, harus hidup. Yang kedua kudus. Yang ketiga berkenan kepada Allah. Tapi permisi tanya, saya khotbah berapa lama? Saya seorang dosen, saya mengajar, dan ada sistem kontrak belajar, kontrak mata kuliah. Dan saya juga mau kontrak dengan saudara malam ini. Takutnya habis khotbah saudara tidak undang lagi. Dan saudara-saudara itu yang dikasih, tapi saya paham. Ya, saya tidak punya karunia pendengaran, penglihatan, tapi saya paham. Nah, saudara itu yang dikasih dalam Tuhan, persembahan tubuh yang pertama, tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup memiliki 2 pengertian. Yang pertama, hidup dalam keadaan sebenarnya, dalam pengertian sebenarnya, dan hidup yang kedua adalah berpengertian dinamis. Hidup yang pertama adalah hidup dalam keadaan sebenarnya, bicara tentang kuantitas. Artinya apa? Hanya orang hidup yang bisa memuliakan Allah. Orang mati tidak bisa memuliakan Allah. Tubuh yang hidup yang dipersembahkan dalam perjanjian lama, korban hidup yang dikorbankan dipersembahkan kepada Allah. Prinsipnya sama dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru korban binatang, tapi dalam perjanjian lama korban binatang, dalam perjanjian barulah hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang dipersembahkan bukan bangkai, bukan mayat, tapi hidup, benar-benar hidup yang masih bernapas. Cek orang di sebelah saudara, masih bernafasnya enggak? Jadi saudara yang kekasih, yang dipersembahkan kepada Allah bukan bangkai, bukan jenazah. Pernah tidak saudara menghadiri sebuah pemakaman, lalu pendeta berkata, saudara kekasih, mari kita persembahkan jenazah almarhum Lazarus ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan bentuk dan pakai sesuai dengan kehendaknya. Hanya
Hanya orang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam dunia orang mati, orang tidak lagi bersyukur. Dalam dunia orang mati, orang tidak lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Pernah nggak saudara jalan seorang diri sendirian pada tengah malam lewat ke kuburan, lalu tiba-tiba orang nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Kira-kira saudara gabung nyanyi atau apa yang saudara lakukan? Pasti berteriak darah Yesus dan pergi dan tidak muncul kembali di tempat itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam keadaan sebenarnya, tubuh yang hidup, yang masih fresh, yang masih bisa berlomba memuji Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak peduli pendeta mengkritik pendeta hanya gara-gara cara orang memuji Tuhan. Mau saudara berdiri lurus-lurus, kalau itu menyenangkan hatimu silahkan. Kalau saudara berdiri hanya berdiri tegak saja, amin, amin. Dan kalau itu membuat saudara nyaman beribadah dengan Tuhan, silahkan. Tapi kalau ada orang lompat-lompat atau di plafon lupa turun, tapi itu nyaman buat dia, silahkan. Ngapain kita persoalkan cara beribadah orang dan menganggap diri kita paling benar? Siapa yang memberikan saudara SK menjadi hakim untuk menghakimi gereja, untuk menghakimi sesama? Inilah kekurangan kita. Maka doa Yesus supaya mereka satu sampai hari ini kemungkinan belum terjawab. Yang bikin tidak terjawab adalah pendeta-pendeta. Yang bikin tidak terjawab adalah penafsir-penafsir Injil yang menafsirkan sesukanya, lalu membenarkan diri pada penafsiran itu dan merasa dia paling benar dari orang lain. Orang lain salah semua, salah menafsir semua katanya. Dan saya percaya di sini tidak, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak penting orang mau bilang apa. Daud tidak peduli, dia lompat sampai telanjang. Telanjang bukan bugil, tetapi dia pakai apa? Yang di dalam saja. Kalau sekarang kan CD, dulu Didi. Nah, Didi dilihat Adidi. Dan saudara-saudara, tidak peduli apa kata istri Daud. Daud tidak peduli. Dia lompat bernari memuji Tuhan sampai kayak orang gila. Nah saudara yang kekasih, kalau kita memuji Tuhan, kalau orang belum bilang kita gila, belum pas. Harus orang bilang gila tuh worship leader, gila tuh pemain musik, gila tuh pengkhotbah, gila, pokoknya gila-gilaan buat Tuhan. Dan saya tadi perhatikan pujian yang luar biasa. Memang Manado belum bisa dikalahkan dalam hal memuji Tuhan. Saya sudah keliling setengah dari Indonesia dan saya melihat Manado memuji Tuhan, belum ada tandingannya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji dan bersorak bagi Tuhan, tidak peduli orang mau bilang. Dan saya perhatikan cara kita memuji Tuhan, membikin itu gula darah bingung, bikin diabetes bingung, dia kolesterol bingung, asam urat bingung, sampai om permisi ketemu mau keluar. Karena hentakan tangan kaki kita yang luar biasa. Apalagi dikatakan Allah bangkit, musuhnya dikalahkan, diabetes bingung. Saudara, Alkitab tidak pernah berkata orang diam dan tembok roboh. Alkitab tidak berkata Yosafat diam musuh hancur. Alkitab tidak berkata Paulus diam dan penjara bergoyang, tidak. Ternyata semuanya memuji Tuhan. Semuanya memuji Tuhan. Di sini letak kemenangan kita. Puji-pujian kepada Allah. Maka jangan dengar apa kata pendeta, dengar apa kata firman Tuhan. Jangan dengar apa kata teolog, dengar apa kata firman Tuhan. Para teolog terumai bicara, hidupnya begitu-begitu juga. Depan kita kelihatan suci, di belakang simpanan banyak. Jadi tidak usah pusing, tidak usah peduli dengan apa kata orang. Karena saya tidak bertanggung jawab kepada organisasi gerejaku. Saya tidak bertanggung jawab kepada siapapun, tapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya. Maka kalau fight yang benar, karena kita baru memuji saja, setan gemetar. Amin. Saudara, ada statement yang mengatakan ketika kamu sibuk melayani, setan tertawa. Ketika kamu sibuk buat banyak program, dia senyum. Tapi ketika kamu berdoa dan bersorak menyanyi, dia gemetar. Buat apa program banyak-banyak, tapi setan juga banyak. Biar program 2 saja,
tapi menggetarkan satu kampung setan. Sampai dia berkata, kau datang ke sini menyiksa kami, pergilah. Aku tahu siapa kau, kudus dari Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi tubuh yang masih fresh, tubuh yang masih kuat, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan kasih tubuh yang setengah-setengah. Suatu waktu, seorang gembala mengunjungi jemaat yang sedang sakit dan dirawat di ICU di rumah sakit. Sampai di sana, jemaat yang sekarat lagi pakai oksigen, dia berkata, Pak Pendeta, kalau saya sembuh Pak, saya akan jadi worship leader, saya akan melayani Tuhan. Pendeta berkata, oke, terima kasih dan bagus sekali. Lalu habis doa, pendeta keluar, dan sebelum keluar pendeta, sebelum meninggalkan dia, pendeta berkata, saya punya hadiah buat kamu. Dia kasih bunga mawar. Dia kasih bunga mawar kepada yang sakit ini. Lalu yang sakit ini tersinggung atas pemberian Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya tersinggung dengan pemberian Bapak. Kenapa? Bapak kenapa kasih saya bunga mawar yang sudah lain? Harusnya yang fresh. Pendeta bilang, kamu tersinggung dengan saya kasih bunga mawar? Kamu tersinggung? Betapa sakit hatimu saya berikan bunga mawar. Bayangkan betapa sakit hati Tuhan melihat kau setelah sudah tidak bisa apa-apa, baru mau melayani Tuhan. Kau mau kasih yang model begitu? Ingat dulu waktu kau kuliah, saya menawarkan jadi majelis gereja, kau berkata selesai kuliah. Sehabis kuliah di wisuda, saya menawarkan, kau bilang tunggu cari kerja. Setelah bekerja, saya menawarkan, kau bilang tunggu saya menikah. Setelah menikah punya anak, saya tawarkan, kau bilang susah Pak, tunggu sampai anak-anak besar, kalian kecil-kecil ngurusnya susah. Dan sampai akhirnya kau sakit dulu, baru kau mau mengaku melayani Tuhan. Mengapa harus tunggu sakit dulu baru ambil keputusan melayani? Oke, tidak apa-apalah. Tapi kalau sudah pincang-pincang, sudah kena stroke, baru naik di mimbar, gimana itu? Kenapa yang tidak bagus-bagus kita kasih? Anak yang cakap, anak yang ganteng kita kasih jadi dokter, tapi anak yang atas ini goyang-goyang gini jadi pendeta. Kenapa kita tidak kasih yang bagus untuk Tuhan? Kasih tubuh yang fresh. Kalau memang ada alat bantu lain yang membuat saya bisa fresh, saya fresh untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kadang-kadang berkhotbah 2 minggu full, 1 bulan full. Selain saya berdoa, saya minum Fatigon Spirit supaya makin fit. Saudara, saya minum Fatigon Spirit, fitnya luar biasa. Setelah 2 minggu tepar. Karena kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya mau kasih yang terbaik. Maka setiap di rumah saya berhadapan dengan cermin, saya berkhotbah depan cermin untuk melihat bagaimana ekspresi wajah saya, supaya kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bagaimana kalau orang model saya lalu tidak punya ekspresi dalam berkhotbah? Saudara akan berkata, sekali dan seumur hidup tidak akan hadir di tempat ini. Bayangkan dalam buka sangar kayak begitu saya khotbah, saudara, Tuhan luar biasa. Amin. Itu lagi khotbah kayak gitu, anak-anak papa pulang setan. Tapi kalau khotbah dengan diri suka, apa kabar saudara? Luar biasa. Memang saya orang hitam, begini harus banyak senyum, harus banyak terbuka gigi. Kalau saya khotbah tiba-tiba mati lampu, saudara tidak akan jumpa saya. Saudara tidak akan pernah jumpa saya, kecuali saya buka gigi. Saudara, baru kelihatan muka saya. Bertepuk tangan dulu buat kita. Jadi kita mau kasih yang terbaik. Untuk khotbah di sini saja 3 hari yang lalu itu saya persiapkan sebaik mungkin, sehingga khotbah tanpa lihat teks. Saya hafal semua. Titik khotbahnya saya hafal semua. Kalau kau lihat teks setengah mati. Saudara-saudara yang kekasih, jadi kita pakai kacamata lagi ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tiba-tiba konsep potnya terbang, tolong dong ambil. Jadi intinya apa? Intinya kita harus berikan yang terbaik.
Saya setuju sekali dengan lagu yang mengatakan, bila saatnya nanti, sama-sama, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika pastor saya duduk pegang tongkat di usia 100, bukan 70, bukan 80, 100 minimal. Lalu saya hanya melihat buah-buah yang selama ini saya tabur. Wah, sudah berhasil. Sehingga datang anak-anak rohani kita dan berkata, tuh opa sudah umur 103 tahun, mati tidak, hidup tidak, sengsara begitu. Opa itu setia melayani Tuhan sampai hari ini. Maka mama bisa melayani Tuhan karena lihat opa dan oma. Sambil opa berdiri, haleluya, luar biasa. Mari temukan dulu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih yang betul untuk Tuhan. Mau mati. Saya berkata lebih baik saya mati di mimbar daripada mati di rumah sakit atau mati di rumah. Lebih mati di sini. Tapi saya berdoa sama Tuhan, jangan sampai tabrak-tabrak mimbar. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi tubuh yang kuat, tubuh yang fresh lah yang kita berikan oleh Tuhan. Kemudian tubuh dalam pengertian yang hidup dalam pengertian dinamis. Dinamis ini adalah berkaitan dengan rohnya, sehingga tidak bergantung pada fisiknya. Biarpun kakinya patah sebelah, dia tetap bersorak-sorak sampai dia lupa kalau tongkat sudah nyangsang di atas. Memuji Tuhan tidak mengenal usia. Walaupun sudah opa-opa, tapi semangat memuji Tuhan luar biasa. Orang NTT bilang top, you know top, tua ompong peot. Walaupun sudah tua ompong peot, ada seorang opa di Kupang, sudah tua umurnya mungkin sudah 80-an. Tapi kalau orang lagi nyanyi, itu mungkin dia mantan dancer. Begini. Sudah tua. Itu sudah tua bagaimana? Opa, nanti jatuh. Biar, gitu. Karena apa? Rohnya bernyala untuk Tuhan. Sehingga dalam keadaan sakit tidak pun bisa memuji Tuhan. Dalam keadaan pun bisa memuji Tuhan. Kenapa? Memuji Tuhan ada hubungan dengan rohnya. Maka jaga roh kita. Fisik boleh sakit, roh tidak boleh sakit. Sehingga kita fresh memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan di sini kasih yang terbaik. Bila perlu sampai lantai bawah gemetar, sampai resepsionis berkata, ada apa itu? Kok sampai di bawah bergetar? Televisi di bawah pada mati semua. Sound system di bawah pada mati semua. Dan mereka cuma dengar dari lantai 2 saja. Kenapa? Ada roh hidup di sini. Ada orang-orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di sini. Nah, saudara tuh yang kekasih dalam Tuhan, persyaratan yang kedua, kudus. Kudus artinya dipisahkan dan dikhususkan untuk Allah. Bertubuh kita ini harus dikhususkan untuk Tuhan Allah. Itu kudus. Maka kita berkata, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan menyerahkan tubuhmu kepada senjata kelaliman, tapi serahkan tubuhmu kepada Allah supaya dipakai sebagai senjata kebenaran. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semua boleh dipakai oleh Tuhan. Kita boleh berkata, Tuhan ini hidupku, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Ada sepasang kekasih yang ditegur oleh pendeta. Karena mereka ini minta maaf, bukan di sini, jangan tersinggung. Bukan di sini. Ini ceweknya worship leader, cowoknya pemain musik. Tapi ketahuan ternyata mereka sudah melakukan dosa zina di malam minggu. Ketahuan dilaporkan ke Pak Gembala. Pak Gembala panggil. Kenapa kalian berdua melakukan dosa ini? Kalian pelayan Tuhan. Yang cowoknya diam, ceweknya yang ngotot. Opa, nggak masalah. Pertama kami saling cinta. Yang kedua, sebelum melakukan hubungan badan kami doa pembukaan. Wah, begitu. Doa pembukaan, doa pengurapan. Mengerikan sekali. Di dalam gereja kelihatan malaikat, di luar gereja setan. Di dalam gereja itu sampai sulit membedakan mana malaikat, mana setan. Karena semuanya sama.
Ketahuannya di mana? Ketahuannya di luar gereja dulu. Jadi pelayanan paling hidup, khotbah paling hidup itu di luar gereja, bukan di dalam gereja. Satu waktu ada pendeta khotbah, saudara-saudara, kita harus mengasihi istri kita, harus mencintai dia sepenuh hati. Nggak boleh berpukul. Lalu tiba-tiba di samping jemaat ada ibu yang menangis. Ternyata itu ibu gembala. Dia menangis dan jemaatnya, "Ibu gembala, kenapa menangis?" Saya berdoa dan pulang, bawa koper. Dia ambil koper suaminya, semua datang ke gereja. "Ini koper siapa?" "Koper Bapak Gembalamu." "Kenapa?" "Lebih baik dia tinggal di sini dan berkhotbah dan kasih daripada di rumah dia pukul kita tiap hari." Jadi praktek terbesar itu di luar. Jadi di gereja kita terima teori, prakteknya di luar. Lulus atau tidak di luar, bukan di sini. Oh, di sini tuh kita bisa manipulasi data, bisa manipulasi body language kita. "Shalom, apa kabar?" Tapi di luar bagosip memaki luar biasa. Berarti Paulus bilang apa? Jadilah teladan bagi orang percaya. Berarti lingkungan pertama dalam mempraktekkan teladan adalah lingkungan orang percaya. Ya. Kalau saudara tidak lolos di dalam lingkungan orang percaya, sulit di luar. Di luar orang bilang, "Wah, Pak mau karib bagus, keren." Nanti sesama jemaat bilang, "Sama aja di luar gitu, di dalam hancur." Kalau di dalamnya bagus, di luarnya bagus, orang bilang memang begini. Bilang orang sebelah saudara, mau begini atau begini. Itu semua tergantung di luar nanti. Dan saudara-saudara, kita lanjut. Tubuh yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan ditujukan kepada Allah. Apakah tubuh saya ini berkenan kepada Allah dengan penampilannya? Cara berpakaian saya, apakah berkenan kepada Allah? Ini kadang-kadang ibu-ibu pergi ke pasar, itu setelannya luar biasa. Lipstik 40 cm, rambut kepang 8, pokoknya cakap benar. Parfum sebotol hampir habis. Tapi kalau di rumah begitu saja. Suami pulang kerja jadi malas, karena daster itu aja dipakai. Sudah bau apek, bolong sebelah kirinya, dekat paha yang bekas luka lagi. Bagaimana suami mau betah di rumah? Seorang istri bilang sama saya begini, "Pak Pendeta, beta kecewa dengan istri." Logat kupang saya. "Saya kecewa dengan istri saya." "Beta kecewa dengan istri." Kenapa? Pada waktu pacaran Pak Pendeta, diambil bunga mawar pagi-pagi, diberikan sama kita, lalu bilang, "Good morning my darling, I love you full." Kalau sekarang saudara Pak Pendeta, kenapa? Sekarang diambil bunga pepaya itu bertulis. Sakit hatiku Bapak, aku kecewa. Bilang orang di sebelah saudara, bahagia itu kita yang bangun. Tidak usah mengharapkan orang lain. Amin. Bayangkan, Bapak, saya berikan contoh sederhana. Di sini siapa bapak-bapak yang setelah menikmati masakan ibu lalu bilang, "Terima kasih sayang buat masakanmu, keren"? Ada? Sedang kalau kita makan di warung, makan di rumah makan, sudah bayar, bilang terima kasih ya Mbak. Karena sudah kita bayar itu makanan, kita bilang terima kasih ya Mbak. Kenapa bapak-bapak lebih nyaman di rumah makan? Karena sampai di sana, "Mas, makan apa?" Wah, langsung bapaknya tak kaget-kaget. "Makan apa Mas?" "Sambal goreng." Pokoknya berbahaya betah di sana. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, bahagia itu kita yang bangun sendiri. Jadi kalau sudah tahu suami pulang kerja jam berapa? Jam 5. Berarti persiapkan anak-anak mulai jam 10 untuk memberikan penyambutan pada jam 5 sore. Mulai jam 10 ibu persiapkan diri, bersihkan kuku, medikur, tekukur. Pokoknya yang bagus punya.
anak-anak dipersiapkan, dilatih. Lalu 4:30 semua sudah harus standby di halaman rumah. Begitu datang suaminya, bilang sama anak, siap gerak, maju. Anak-anak lari sambil berseru, hore, papi datang, mama dari belakang, pipa pulang. Setelah sampai di rumah, tidak usah tanya pekerjaannya, masalah tidak usah. Bilang saja, capek ya Pak, sambil pijit pundaknya. Papi, mau minum apa dah? Kopi Tugu Buaya, ABC Moka, kopi tubruk, atau mama yang tubruk langsung. Wah, bahagia sekali. Amin. Ya, bahagia itu kita yang atur. Saya kalau pulang pelayanan, buat anak-anak berlarian, papa pulang, minggir, mana mama? Ibu kunci paling pertama. Jadi jangan coba bermasalah dengan ras terkuat di atas permukaan bumi yang bernama perempuan. Laki-laki kalau pelese, kita bilang pelese, di sini juga pelese, ngambek. Ya. Laki-laki kalau ngambek, itu obatnya banyak. Tapi kalau perempuan ngambek, itu pusing 7 keliling. Di sini yang pernah pacaran, toh? Yang pernah pacaran pasti tahu. Terlambat 5 menit saja, udah mukanya berubah si ceweknya. Kenapa deh? Abang terlambat. Sudahlah, maafin. Nggak mau. Aduh, sakit kepala. Jangankan jemaat, pendeta juga begitu. Kalau mama udah kepala miring, sakit pusing 7 keliling. Doa puasa pun tak mempan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penampilan kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Maka sebelum kemana-mana perhatikan. Saya perhatikan penampilan saya. Saya kulit hitam. Ya saya harus pakai hand body. Terus harus pakai bedak tipis. Supaya kelihatan keren. Tapi kalau saya pakai bedaknya di lampu yang remang-remang, jadi keputihan. Jadi tubuh kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu harus jadi pertanyaan, supaya jangan karena penampilan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita di Kupang dikenal dengan CU juga, celana umpan. Tahu celana umpan? Itu perempuan-perempuan yang pakai celana pendek sampai di atas paha 50 cm. Kenapa nggak pakai celana dalam sekalian? Jadi berdosa kan? Lalu laki-laki tokor dia bilang, matamu yang soak. Bukan mataku, pahamu yang bermasalah. Apa salahnya tutup rapat-rapat? Berikan yang terbaik buat Tuhan. Di Jakarta saya khotbah, aduh ini worship leader luar biasa. Itu yang atas ke bawah, bawah ke atas. Itu dia lagi worship leader, saudara-saudara sapu tangannya jatuh, setengah mati dia. Dia harus tutup gini. Dan dia duduk di bawah, depan lagi, sudah tahu roknya pendek, dia pangku kaki lagi. Sengsara kita di mimbar. Benar sengsara. Jadi khotbahnya itu lari kemana-mana. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan luar biasa. Haleluya. Tidak bisa lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, haleluya. Jadi tolong diperhatikan penampilan kita. Amin. Biar nama Tuhan dimuliakan. Lanjut. Jadi ibadah yang pertama mempersembahkan sesuatu, itu kita persembahkan ditujukan kepada Tuhan. Yang kedua, unsur yang kedua disebut pembaharuan. Mari kita lihat ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, ibadah ditandai dengan pembaharuan. Jadi kalau mempersembahkan sesuatu, persembahan ditujukan kepada Allah. Kalau pembaharuan itu butuh pembuktian keluar. Jadi tanda bahwa saya sudah mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, ditandai dengan pembaharuan yang akan dilihat keluar oleh orang-orang di luar kita.
Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah mustahil, aneh bin ajaib, kalau seseorang berkata dia beribadah, tetapi tidak mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Tetap sama, aku masih seperti yang dulu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia. Di kata serupa menyatakan, menggambarkan, jangan kau mempunyai gaya hidup seperti dunia, lifestyle dunia, tidak usah. Dan ajaibnya pembaharuan mengerjakan dua hal. Yang pertama, pembaharuan mengerjakan perbedaan. Yang kedua, pembaharuan mencerdaskan roh kita. Pembaharuan mengerjakan perbedaan. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia. Ketika kita sudah dibaharui, maka kita tidak serupa dengan dunia. Kita tidak akan berkompromi dengan dunia, dengan segala sistem dan gaya hidupnya. Kan berbeda. Amin. Bilang orang di sebelah saudara, kita berbeda dengan dunia ini. Kita harus berani tampil beda. Saudara, gaya hidup kita tidak boleh sama dengan gaya hidup dunia ini. Pernah dengar percakapan antara kucing dan anjing? Suatu waktu anjing WhatsApp kucing di dalam dunia binatang. Cing, ayo kita berjumpa dulu di boulevard. Lalu mereka bertemu di boulevard. Lalu kucing tanya, anjing, kenapa kau menghubungi saya? Apa masalahmu? Anjing bilang begini, saya bingung melihat kamu kucing. Kenapa setiap kali kamu buang air besar, itu ditutup dengan pasir, ditutup dengan kotoran, dengan sampah? Kenapa? Kucing dengan santai menjawab, kebersihan itu bagian dari iman, coy. Nah sekarang kucing juga penasaran. Anjing, saya mau tanya sama kamu. Silakan. Kenapa setiap kali kencing harus angkat kaki sebelah? Apa? Kenapa setiap kali kencing harus angkat kaki sebelah? Anjing dengan santai menjawab, gaya itu perlu, bro. Maksud saya adalah, kalau anjing dan kucing saja mengerti gayanya masing-masing, apalagi anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan yang tidak mengerti gayanya, dia lebih dari kucing dan artinya harus tahu diri, siapa saya. Saya anak Tuhan, saya anak raja di atas segala raja. Jangan bikin diri seperti anak pengemis, jadi peminta-minta tidak jelas. Orang minta sumbangan korban Gorontalo, bukan nyanyi lagu sedih-sedih, nyanyi lagu dangdut. Ayo goyang bang, ayo goyang. Tadi saya bilang ini orang bencana alam atau pesta? Kalau bencana alam nyanyi lagu sedih-sedih supaya orang juga terjamah. Ini nyanyi lagu dangdut, goyang koplo. Akhirnya orang makan 10.000 jadi 2.000. Harus tahu diri. Bilang orang di sebelah saudara, tahu diri kamu. Kamu anak Tuhan, bukan anak setan. Kamu anak raja yang segala raja, bukan anak Pak RT. Berarti gaya hidup kita gaya hidup kerajaan Allah. Beda. Ya, pendeta pun belum tentu mempunyai gaya hidup kerajaan Allah. Karena di hadapan Tuhan bukan pendeta, bukan evangelis, bukan vikaris, tapi di hadapan Tuhan siapa yang sudah ditebus, itulah anak-anaknya. Maka kita harus beda. Kita harus seperti ikan yang di dalam laut, sekalipun di laut tidak pernah diasinkan oleh laut. Siapa di sini yang masak ikan tidak pakai garam? Kan sudah asin dia kan, tahu pakai garam, bisa melayang ke piring karena garanya ada garam. Anak Tuhan demikian. Walaupun kita ada di tengah dunia, kita tidak harus terbawa arus dunia. Ikan mana yang terbawa arus? Ikan mati. Ikan hidup dia lawan arus, bahkan bermain-main di dalam arus. Amin. Anak Tuhan yang imannya hidup, rohnya hidup, dia bermain-main dengan arus di tengah dunia ini. Dan arus tidak bisa membawa dia. Apapun itu, dia tidak akan terbawa oleh angin-angin pengajaran yang sesat di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara, pembaharuan mencerdaskan roh. Saya beri contoh. Para koruptor itu orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Kalau dia pintar, dia tahu kan korupsi itu salah. Tapi kenapa tetap korupsi? Karena rohnya belum cerdas.
Maka kita berkata Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bukan pengetahuan secara akademik, nggak belajar, nanti mau ujian baru doa puasa, tetap tidak lulus. Ada seorang anak, dia mau ujian besok. Mata pelajaran pertama yang diuji matematika, sementara dia paling membenci matematika seperti saya. Lalu kemudian dia pergi ke kuburan neneknya. Dia sampai ke kuburan neneknya, bawa ayam merah, beras merah, pakai baju merah, sandal merah, rambut merah, gigi merah, semua merah. Sebagai persyaratan ngomong di kuburan neneknya. Sampai di sana dia berkata, nenek bangunlah, nenek bangunlah. Kalau nenek di sini apa? Oma bangunlah, oma bangunlah. Tiba-tiba kuburan bergetar dan berasap, dia kaget, darah Yesus berkuasa. Lalu muncul omanya. Omanya bilang begini, kenapa? Panggil, malam. Oma lagi tidur, panggil. Oma tolong kita, Oma, besok kita mau ujian matematika, Oma. Tolong beritahu jawabannya. Aku bingung, Oma. Aku paling benci matematika. Wah, langsung mengamuk omanya. Dasar cucu kurang ajar. Oma saja tidak tamat SD, lu tanya matematika. Jadi takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan, bukan pengetahuan secara akademik. Ya. Tapi pengetahuan yang adalah satu kemampuan rohani yang Tuhan taruhkan dalam diri kita untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu dia maksudnya. Tahu membedakan mana istri orang, mana laki orang. Nah, Lola Drakel nyanyi, berdosakah diriku bila mencintaimu walau engkau milik orang lain. Gila kali ya. Berdosa enggak? Berdosa lah, itu punya orang. Ya. Main sosor aja pelakor-pelakor ini. Sudah jadi pelakor, diangkat jadi majelis gereja pula. Ngeri benar ini, apa tuh saudara? Ya. Jadi harus bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya percaya kalau jemaat memahami hal ini, maka gembala tidak perlu khawatir. Jemaat mau kemana saja, rohani saya mereka oke. Paulus berkata, entah aku ada di tengah kamu, entah aku tidak ada di tengah kamu, aku tetap melihat tertib hidupmu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, maka perlu roh kita ini dicerdaskan, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Yang ketiga dan terakhir, dalam ayat 3 sampai ayat 8 berkata bahwa kita harus terlibat di dalam pelayanan. Berarti yang pertama tadi, unsur pertama atau ibadah sejati ditandai dengan yang pertama persembahan, yang kedua pembaharuan, dan yang ketiga pelayanan. Semua orang yang percaya itu wajib melayani Tuhan. Kita melayani pertama berbagai anggota tapi satu. Artinya kita melayani Tuhan tidak boleh melihat merek gereja, tidak boleh melihat denominasi gereja. Saya dari Gereja Kemah Injil Indonesia, tapi mitra pelayanan saya terlalu banyak. Mau GPDI, saya pernah jadi ketua pemuda GPDI, pemimpin pemuda GPDI Jakarta Utara di Sunter. Saya pernah jadi pemimpin pemuda di GPI Gading Gere Lestari. Pak Yakob Nawai minta saya untuk jadi ketua Family Care se-Jakarta Utara. Tapi saya berkata, kita mau pulang kampung, Om. Pernah jadi wakil gembala di Gereja Reformasi Injili Santosa Asih Jakarta. Sudah di mana-mana. Tapi saya membatasi diri saya dalam setiap khotbah, di setiap sinode, di setiap aliran gereja yang lain. Saya membatasi diri saya untuk menyinggung doktrin internal. Itu doktrin urusan mereka. Ngapain kita singgung-singgung? Ya. Karena yang benar menurutku belum tentu benar menurut mereka. Masing-masing pembenaran. Jadi kadang-kadang kita khotbah bukan cari kebenaran, kadang-kadang ibadah bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Nah, pendeta ini cocok. Ah, ini cocok sama saya. Cocok. Yang itu enggak. Ini cocok. Kalau mencocok-cocokan begini susah. Ya. Saya kira kalau jemaat yang dewasa tidak usah takut lah. Amin. Siapapun pengkhotbahnya, filternya sudah jelas. Ya. Dia punya rangka sudah jelas. Dia punya filter sudah dari Bapak Gembala. Ingat,
Yang khotbah kok ini salah, ini nggak benar, ini yang benar. Filternya sudah jelas, maka jemaat tidak perlu kocar-kacir. Nah, saudara-saudara, semua kita melayani Tuhan tanpa memandang organisasi gereja. Yang kedua, semua orang melayani sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Jadi jangan paksa-paksa ikut orang lain punya karunia. Saya beda dengan pastor di tempat ini. Saya beda dengan Yakob Nawai. Saya beda dengan Stephen Tong. Saya beda dengan Gilbert Lumoido. Saya beda dengan Yusuf Roni. Masing-masing kita punya karunia berbeda. Amin. Saudara pernah dengar Yusuf Roni khotbah? Pasti slowly. Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi daging, kai hologos sarx egeneto. Itu Yusuf Roni. Kalau Gilbert lain lagi. Haleluya, haleluya, saudara kekasih, bersama dengan saya Gilbert Lumoido langsung dari tanah kanan. Haleluya. Itu Pak Gilbert ya. Amin, saudara. Kalau Stephen Tong beda lagi. Saudara-saudara, gerakan garis mati setan. Saudara-saudara, apakah perburuan itu benar untuk kita, saudara-saudara? Itu Stephen Tong. Tapi Yakob Nawai adalah guru saya, dosen saya. Khotbahnya beda. Haleluya, saudara. Saya Yakob Nawai dari GBI Maursar Jakarta. Jemaat 10.000, majelis Bataknya, pendeta Ambonnya, dan istrinya Cina. Hitachi, hitam tapi Cina. Haleluya. Nanti saya dengar di postingan, dengar pastor saudara punya khotbah, tahun depan saya bisa tiru. Itu dia. Masing-masing. Saya memang dikasih karunia Tuhan itu pencinta ekspresi. Jadi kalau kita khotbah nyanda dari ekspresi, kayaknya kurang dapat. Itulah karunia. Setiap orang dikasih karunia berkhotbah, jangan dari guru sekolah minggu sampai pemain musik minta jatah khotbah tiap hari Minggu. Kalau semua minta jatah, yang dengar siapa? Masing-masing sudah Tuhan takarkan. Ini kemampuan berkhotbah, ini kemampuan bermain musik. Saya bisa main keyboard, tapi tidak sehebat keyboard di sini, pemain keyboard di sini. Saya bisa bikin lagu, pastor, tapi sampai sekarang tidak mengerti notasi. Aneh kan? Aneh. Yang ada bendera bulat balok apaan, ada titik apa itu? Tapi kalau bikin lagu saya sudah ada hampir 100. Makanya kalau orang minta saya menjadi dewan juri paduan suara, saya tidak berani. Karena berhubungan dengan not. Tidak mengerti saya. Tapi kalau kontemporer, ayo dicoba. Jadi ketika saya mendengar racing motor, saya bisa bikin lagu, pastor. Ketika dengar burung berkicau, saya bisa bikin lagu. Bahkan ada orang-orang yang punya masalah, cerita masalah kepada saya bikin dalam bentuk lagu. Tergantung bayarannya. Iya dong, pastor, kalau saya khotbah tidak usah dibayar. Tapi kalau saya nyanyi harus dibayar. Karena karunia tidak boleh diminta bayaran. Tapi yang talenta harus ada. Siapa di sini minta tukang kerja bangunan gereja terus tidak bayar? Pak, ini pekerjaan Tuhan, ya, kerja saja. Itu nanti 50 tahun baru jadi itu gitu. Kan talenta toh. Pemain pianis itu talenta. Jadi kalau saudara undang pianis, bayar dia. Jangan bilang ini sebuah pekerjaan Tuhan, pokoknya lakukan yang terbaik. Ya kalau dia mengerti. Tapi kalau saya sebentar nyanyi nggak usah dibayar lah. Kalau tidak tiket pulang dibayar lah. Jadi semua kita punya karunia berbeda-beda. Tidak boleh sama dan tidak harus sama. Masing-masing dari keunikannya sendiri-sendiri. Saya bisa pimpin pujian, Pak, tapi tidak sehebat worship leader tadi. Bila lompat saya yang ngiri di bawah. Ini kalau saya yang lompat, takut jas ketinggalan di atas. Kenapa? Memang itulah Tuhan kasih. Jadi jangan kritik. Apa gue ilmu begitu? Lompat kayak gini-gini. Itu karunia dia, kamu bisa.
Pemain musik luar biasa, masing-masing dikasih. Ada seorang anak gadis ditanya sama Billy Graham, kamu bisa nyanyi? Nggak bisa, Pak. Bisa ngajar sekolah minggu? Bisa merah pipi daripada anak-anak itu, Pak. Kamu bisa berkhotbah? Tidak bisa. Main musik? Apalagi, Pak. Jadi semua nggak bisa? Nggak bisa. Pertanyaan terakhir saya, kalau ini pun tidak bisa, lebih baik kamu mati saja. Apa Tuhan? Kamu bisa senyum? Kalau itu bisa Tuhan. Kalau begitu tugas kamu setiap hari Minggu menyambut jemaat sebagai aser dengan lemparkan satu senyuman. Amin. Saudara punya perasaan bagaimana kalau bertemu masuk terus ada majelis berdiri, Shalom, ada apa kabar? Pada 2 minggu nggak gereja. Kemana saya 2 minggu ke Malaysia ya? Kok ngajak-ngajak? Ada itu hati kan? Ya. Bagaimana saudara masuk lalu ketemu di majelis yang mukanya keram? Salam Pak, ya masuk. Kan ngeri kita, ngeri. Ya, masuk. Permisi Pak, duduk di mana? Sana, sana. Percayalah saudara, begitu pula dia akan bilang sama istri dan seisi keluarganya. Mulai hari ini kita pindah dari hotel lantai 2 itu. Makanya menjadi majelis bukan hanya modal punya talenta saja, tapi bisa senyum. Ya. Saudara masuk di bank, sebenarnya di bank, di kantor-kantor itu gereja punya yang dicuri oleh dunia itu. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Kita kan belum ngomong apa-apa, dia suruh ngerocos duluan. Tapi kan ada kan? Jadi kita datang ke bank sana bukan tujuan mengisimpan uang, tapi disambut dengan ramah, dulu kena aset terus keluar lagi. Satpam bingung, apa nih orang kerjanya ini? Hanya satu senyuman saja. Karunia berbeda-beda, amin saudara. Ada yang punya karunia berkhotbah luar biasa, tapi ada yang tidak bisa berkhotbah, tapi dia doa pelepasan luar biasa. Amin. Nah, saya menutup satu kesaksian bagaimana waria mengalami pelayanan pelepasan. Pernah lihat bencong dilepaskan? Ya saudara, kalau saudara menghadapi pelayanan sama bencong-bencong, waria harus persiapan diri. Nah, satu komplek perumahan, pendeta tinggal di komplek itu. Datang waria lagi pagi-pagi, Pak Pendeta, Pak Pendeta, apa ini? Siapa kamu? Kita mau pelepasan. Apa? Pelepasan. Serius? Bapak nakal. Dan saudara tahu, pendeta bilang, ayo sini. Kamu udah pelepasan? Iya benar Pak, aku mau pelepasan. Capek jadi bencong. Nah pendeta ini nggak tangkapnya serius. Kesal pendetanya. Dia asal doa saja. Ayo berlutut kamu. Lalu pendeta tumpang tangan. Dalam nama Yesus, roh bencong keluar. Menjerit si bencongnya. Menjerit. Dia pegang kepala bencong. Hai roh bencong keluar. Bapak. Dia doa yang ketiga kali. Dalam nama Yesus, roh banci keluar. Langsung hening saat itu. Tidak ada jeritan. Langsung si waria bangkit dan berkata dengan suara normal. Bapak Pendeta, puji Tuhan, kita sudah sembuh. Bapak Pendeta, kita sudah lepas Bapak Pendeta. Pendeta diam saja. Bapak Pendeta, kita sudah sembuh Bapak Pendeta. Apa jawab pendeta? Oh, sudah sembuh. Ternyata rohnya pindah sama pendeta. Makanya doa pelepasan harus dong persiapan diri. Jangan main doa-doa saja. Bencongnya doa, Pak sudah sembuh. Bingung pendetanya. Oh, sudah sembuh. Baguslah. Jadi marilah kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Amin.